Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni dengan NIM 22075116. Saat ini kita akan membahas mengenai permasalahan mengenai tidak terlaksananya fungsi keluarga dengan baik. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu fungsi keluarga? Fungsi keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan emosional, dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Menurut Mubarak, keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, ataupun adopsi, dan setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu dengan lainnya. Yang kedua, pengertian fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga juga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Selain fungsi ini juga ada dari bentuk-bentuk keluarga. Nah, bentuk-bentuk keluarga ialah yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi maupun keduanya. Yang kedua ialah keluarga besar atau extended family, yaitu keluarga ini ditambah dengan sanak saudaranya, misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, saudara sepupu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keluarga bentukan kembali atau dyadic family, yaitu keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya. Yang keempat ada orang tua tunggal atau single parents family, yaitu keluarga yang terdiri dari salah satu orang tua, baik pria maupun wanita, dengan anak-anaknya akibat dari perceraian atau ditinggal oleh pasangannya. Yang kelima ada ibu dengan anak tanpa perkawinan atau the unmarried teenager mother. Yang keenam ada orang dewasa atau laki-laki atau perempuan yang tinggal sendiri tanpa pernah menikah, the single adult living alone. Yang ketujuh ada keluarga dengan anak tanpa pernikahan sebelumnya. Yang kedelapan ada keluarga berkomposisi, yaitu keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama. Nah, keluarga berkomposisi ini sangat jarang ya ada di Indonesia, karena sistem di Indonesia kebanyakan mengandung melaksanakan sistem monogami, yaitu satu istri maupun satu suami. Yang keempat ada peran keluarga. Nah, peran keluarga yang menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peran dalam keluarga antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada peran ayah. Ayah sebagai seorang suami dan dari istri, dan ayah dari anak-anaknya. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta memberi rasa aman bagi anak dan istrinya, dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal. Yang kedua ada peran ibu sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak, di mana peran ibu sangat penting dalam keluarga, antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta juga dapat berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial, serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.
Nah, dari sini kita tahu ya, teman-teman, peran ibu itu sangat multitalent. Jadi, jangan sekali-sekali doh kita durhaka sama ibu kita. Nah, yang ketiga adalah peran anak. Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososialisasi sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Yang kelima ada macam fungsi keluarga. Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain. Yang pertama adalah fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan, dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama sebagai fungsi keluarga, sehingga bisa menjadi iman-iman yang agamis berakhlak baik dengan keilmuan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Yang ketiga ada fungsi cinta dan kasih sayang. Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak-anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat idaman berseminya kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang. Yang keempat ada fungsi perlindungan. Fungsi keluarga sebagai berlindung keluarganya dan menimbulkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarga. Yang kelima ada fungsi reproduksi. Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal. Yang keenam adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi keluarga dalam memberikan pesan dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupan di masa mendatang. Yang ketujuh ada fungsi ekonomi. Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan keutuhan keluarga. Nah, yang keenam ada penilaian fungsi keluarga. Untuk mengukur sehat atau tidaknya suatu keluarga, telah dikembangkan suatu metode penilaian yang dikenal dengan nama Apgar Keluarga atau Apgar Family. Dengan metode Apgar Keluarga tersebut, dapat dilakukan penilaian terhadap 5 fungsi pokok keluarga secara cepat dan dalam waktu yang singkat. Adapun 5 fungsi pokok dalam keluarga yang dinilai Apgar ialah: yang pertama, adaptasi, yang kedua, kemitraan, yang ketiga, pertumbuhan, yang keempat, kasih sayang, dan kelima, kebersamaan. Nah, yang keenam ada dukungan keluarga. Menurut Ken dalam Friedman 2010 mendefinisikan dukungan keluarga sebagai suatu proses hubungan antar keluarga. Dukungan keluarga mengacu pada dukungan-dukungan yang dipandang oleh keluarga sebagai suatu yang dapat dilakukan untuk keluarga tersebut. Dukungan bisa atau tidak digunakan, tetapi anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan bila diperlukan. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan mengenai bergesernya peran dan fungsi keluarga. Munculnya kenakalan remaja merupakan gejolak kehidupan yang disebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan tersebut misalnya pergeseran fungsi dan peran keluarga. Peran dan fungsi keluarga telah mengalami pergeseran pada masyarakat modern. Peran dan fungsi keluarga sebagai lembaga sosialisasi dan afeksi telah mengalami perubahan.
Hal ini menyebabkan terganggunya proses sosialisasi anak dalam keluarga. Oleh karena itu, saat ini banyak anak remaja yang berperilaku menyimpang, dan sebagian besar penelitian mengindikasikan telah terjadi pergaulan bebas atau seks bebas di kalangan remaja. Anggapan umum bahwa teknologi dan industrialisasi merupakan faktor utama terjadinya pergeseran peran dan fungsi keluarga. Yang kedua, ada pergaulan bebas sebagai perilaku menyimpang pada remaja. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang saat ini marak terjadi di kalangan remaja. Adapun kata bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas yang seringkali kita dengar meliputi perilaku yang tidak terkendali, seperti seks bebas dan penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit seperti HIV dan AIDS, ataupun kematian. Dalam pembahasan kali ini, yang dimaksud pergaulan bebas lebih menekankan pada perilaku seks bebas di kalangan remaja. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. Yang ketiga adalah penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Menurut Silalahi, kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga dapat disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor pribadi, di mana suami istri kurang menyadari akan arti dan fungsi perkawinan yang sebenarnya. Misalnya self-egoisme, kurang adanya toleransi, kurang adanya kepercayaan satu sama lain. Yang kedua, faktor situasi khusus dalam keluarga. Contohnya, kehadiran terus-menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak suami maupun istri. Yang kedua, karena istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi dari suaminya. Yang ketiga ialah suami istri lebih sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar. Pendapat lain disampaikan oleh Kartini bahwa beberapa kasus remaja yang disebabkan terganggunya fungsi ibu sebagai pendidik dan pelindung dalam keluarga. Adapun bentuk perilaku ibu tersebut antara lain, yang pertama, hubungan antara ibu dengan anak yang tidak harmonis. Yang kedua, perpisahan dengan ibu kandung pada tahun-tahun awal usia anak. Yang ketiga, menjauhkan anak dari rasa aman terlindung. Yang keempat, terputusnya hubungan simbiotik antara ibu dengan anak. Yang keempat, ada upaya penanggulangan perilaku menyimpang. Keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial sangat besar perannya dalam membentuk pertahanan seseorang terhadap serangan penyakit sosial sejak dini. Orang tua yang sibuk dengan kegiatannya sendiri tanpa mempedulikan bagaimana perkembangan anak-anaknya merupakan awal dari rapuhnya pertahanan anak terhadap serangan penyakit sosial. Nah, untuk mencegah semakin maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sangat diperlukan penanaman moral, penanaman norma, nilai-nilai dan budaya. Sedangkan keluarga adalah tempat yang utama di mana seorang anak melakukan proses sosialisasi tentang norma dan nilai. Dalam keluarga pula, seorang anak seharusnya merasa nyaman, merasa dilindungi dan dicintai. Untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis, maka sebuah keluarga harus mampu memberikan fungsi sosialisasi dan afeksi yang selama ini telah banyak dilupakan oleh sebagian besar keluarga modern. Untuk itulah diperlukan upaya-upaya yang dapat memperbaiki fungsi-fungsi yang ada di dalam keluarga. Nah, kesimpulan kita pada materi kali ini ialah pada dasarnya pergaulan bebas di kalangan remaja bukan merupakan hal yang baru. Namun sampai saat ini masih banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan remaja masih sangat tinggi, bahkan dikatakan mencapai titik mengkhawatirkan.
Pada era modernisasi seperti ini, keluarga, terutama orang tua, harus bisa membagi peran dan waktu untuk anak-anaknya. Untuk menekan pergaulan bebas di kalangan remaja, tidak cukup hanya berupa penanaman nilai keagamaan yang kuat. Akan tetapi, dibutuhkan pendampingan orang tua dalam segala hal dengan tidak mengurangi kebebasan dari seorang anak. Fungsi sosialisasi dan afeksi dalam keluarga perlu ditumbuhkan kembali, mengingat keluarga adalah salah satu lembaga sosial yang paling dasar yang berperan membentuk karakter anak. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.